Ya, 15 tahun sudah pendalaman Alkitab, berarti semua luar biasa. Ini Alkitab pasti sudah di luar kepala ya. Harusnya di dalam kepala. Kalau di luar kepala berarti nggak tahu apa-apa. Iya, puji Tuhan, tapi saya salut dan melihat kerinduan ibu-ibu yang rindu mengerti firman Tuhan, dan memang ya, ketika seorang wanita itu menjadi kuat dalam iman, maka rumah tangganya pasti diberkati Tuhan. Karena iblis bilang begini, kalau kita mau menghancurkan keluarga, maka yang kita harus hancurkan itu istrinya, ya, ibunya. Karena kalau ibu itu tidak kuat di dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga itu pasti akan goncang. Dan saya melihat di sini kerinduan dari semua ibu-ibu, ya. Ganti mic aja ya. Iya, nggak enak. Iya. Dan saya melihat di sini bagaimana ya kerinduan semua ibu-ibu yang ingin bertemu di dalam Tuhan. Tadi saya bertanya Bu sama dia panitia kali ya, saya bilang dari 1 2 3 3 2 1. Bagaimana, sudah enak? Sudah ya? Tes biar tidak berdengung. 1 1 sudah? Iya, Bapak Ibu tadi saya bertanya, ada Bapak Ibu juga sini, mas-mas ini bapak-bapak ya. Saya tadi bertanya, apa nggak salah ini temanya? Saya dikasih ayat ya dari Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Tapi saya senang, saya suka gitu ya. Karena bagus, ayat yang keras itu hanya bagi orang yang sudah dewasa. Karena kita bukan anak-anak lagi, 15 tahun itu sudah lumayan untuk pertumbuhan iman. Ya saya bilang nggak salah ini ayatnya, enggak Bu. Biasanya orang kasih ayat itu kan yang bagus-bagus gitu ya, yang manis-manis lalu di stabilo. Tapi saya suka ini ya, ini memang dia tahu yang dia undang Debbie Basir, jadi harus ayatnya ini ya. Sudah siap ditampar-tampar ini ya. Iya, Wahyu pasal yang kedua, ayat yang keempat luar biasa sampai ayat yang kelima, firman Tuhan berkata demikian. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Wow, kenapa semuanya tegang? Ya, ini ayat terambil dari Wahyu pasal yang kedua. Ini adalah ya wahyu untuk jemaat yang ada di Efesus. Saya akan baca dari ayat yang pertama supaya afdol. Tuliskanlah kepada jemaat di LBC. Inilah firman dari dia huruf besar yaitu Tuhan Allah yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Ya, jadi jemaat ini bukan tidak berjeripayah, mereka berjeripayah. Karena di sini dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Berarti mereka berjeripayah dan juga bertekun untuk mencari Tuhan. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Bahkan jemaat ini luar biasa. Mereka tuh kalau lihat orang jahat, mereka nggak sabar. Ya, aduh, lihat orang jahat tuh rasanya saya baptis ulang orangnya. Kita rendam berapa menit? 20 menit. Ya, supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di surga. Ya, kalau rasanya lihat orang begini dulu mau saya rendam gitu ya. Ini jemaat ini loh di Efesus loh. Mereka nggak sabar lihat orang jahat. Orang ini kok jahat ya, udah jahat nggak mati-mati lagi. Ya, mungkin begitu kali ya ini dikatakan di sini. Ya, bahwa engkau juga telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Bayangkan loh, orang yang menyebut dirinya rasul datang ke jemaat ini dicobai. Benar nggak dia ini rasul benar? Jadi luar biasa di jemaat ya, karena tidak semua pendeta itu hamba Tuhan. Amin. Jangan tertipu ya. Banyak pendeta tapi tidak semua hamba Tuhan. Ya, tidak semua pendeta itu hamba Tuhan dan tidak semua hamba Tuhan itu pendeta.
Hamba Tuhan itu siapa? Mereka yang taat melakukan firman Tuhan. Walaupun pendeta kalau berzina, selingkuh, ya, nipu orang, pakai uang gereja, itu bukan pendeta. Walaupun dia pendeta, tapi dia bukan hamba Tuhan. Ya, makanya di sini dikatakan jemaat ini menguji loh. Kalau ada orang yang datang ke situ dan ngomong rasul, mereka uji. Dikatakan engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri mereka rasul. Bagus nggak jemaat ini? Bagus. Mereka tidak sembarang menerima orang. Saudara jangan sembarang terima. Ya, sekarang banyak pengajaran-pengajaran yang menyesatkan, ya, dengan tampilan-tampilan yang baik, tetapi kembalilah kepada firman Tuhan yang murni. Uji segala sesuatu. Jemaat ini menguji loh. Rasul yang datang aku rasul diuji. Ini benar rasul apa enggak? Atau palsu gitu ya. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Orang aku rasul, tetapi sebenarnya bukan rasul. Diuji sama jemaat ini. Bahwa engkau telah mendapati mereka semua pendusta. Bahkan mereka membongkar loh. Banyak rasul-rasul pendusta. Ya, dibongkar oleh jemaat ini. Ayat 3, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Dahsyat enggak ini jemaat, ya? Mereka itu tidak komplain ketika mereka menderita, mereka tetap sabar oleh karena nama Tuhan, dan engkau tidak mengenal lelah. Kalau mau dipikir semua sudah luar biasa nih jemaat, tetapi dikatakan namun demikian aku mencela engkau. Tuhan mencela mereka ayat 4 karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Ya, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Jadi ternyata ya, kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani sebenarnya tidak menjamin kerohanian kita di hadapan Tuhan. Orang tiap hari ke gereja, pelayanan, itu enggak menjamin. Kasihnya kepada Tuhan itu kasih yang murni. Ya, banyak orang pelayanan itu ya mungkin karena sibuk seragam, ya, menjadi satu tempat untuk penampilan. Wah, mau seragam, mau pelayanan nih. Besok seragamnya apa? Pakai high heel-nya berapa senti? Nanti pakai stocking hitam atau putih. Itu yang disibukkan. Ya, jadi tidak menjadi jaminan orang pelayanan itu melakukan semuanya karena kasihnya kepada Tuhan. Mereka tidak mengenal lelah loh. Mereka melayani, tapi ternyata Tuhan mencela betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena engkau sudah meninggalkan kasih yang mula-mula itu, kasih yang semula, jatuh cinta dengan Tuhan. Masihkah kita di mobil bisa nangis karena merasakan hadirat Tuhan? Masihkah kita di kamar mandi bisa meneteskan air mata dan bilang Tuhan, engkau baik Tuhan? Masihkah kita merasakan jatuh cinta yang seperti kita alami bersama dengan Tuhan? Atau kita cuma sibuk pelayanan, sibuk datang, ya mau datang saya itu ada ibu-ibu, bapak ibu ya, dia konseling ya. Suaminya selingkuh, tapi ibu ini tiap kali persekutuan doa di mana aja dia datang. Ya, lalu saya itu pengen ketemu suaminya, Bu, saya pengen ketemu suami ibu karena saya dengar sepihak dari ibu ya, itu suami saya gini, Bu, dia selingkuh gini, padahal selingkuhannya jelek loh daripada saya itu lebih cantik saya. Ya. Lalu saya ketemu suaminya, saya bilang, Pak, kami ngobrol, suaminya enak diajak ngobrol. Lalu saya pengen tahu gitu ya, keluhan Bapak itu terhadap istri apa? Dia bilang, istri saya ini Bu, semua persekutuan doa dia hadir. Hadir dia Bu. Tapi Ibu tahu, setiap kali mau datang persekutuan doa, dia bilang sama saya, Pak, aku besok mau datang persekutuan doa, aku minta duit beli tas. Kenapa? Kan kamu baru beli tas minggu lalu. Tapi kan itu aku sudah pakai. Besok itu aku datang ke persekutuan yang lain. Masa aku pakai tas yang sama? Suaminya bilang sama saya, Bu, kalau dia minta tas yang puluhan juta, masih mending-mending ya, Bu. Mintanya tuh yang ratusan juta, Bu. Ini keadaan lagi sulit begini, tapi tiap kali persekutuan doa, hadir. Nggak usah lihat yang baru datang, kepo, lihat saya aja. Orang datang dilihatin. Gagal fokus sudah, gagal fokus. Ya, saya lagi fokus malah melihat yang baru datang. Saya jadi panas ini, minta tisu.
Ya, Bapak Ibu, Ibu-ibu, ya nggak usah kepo. Dan sini kelihatan kekepoannya. Datang dilihat sampai gagal fokus. Iya, sampai di mana tadi? Saya juga gagal fokus nih. Iya, berutang. Ya. Jadi suaminya tuh bilang, ibu bayangkan dia tuh, terima kasih ibunya, saya ambil berapa lima. Dia bilang, saya, nggak bisa. Dia bilang, saya itu Bu, kalau dia itu mintanya tas yang 15 juta, 10 juta, ya saya sih oke-oke aja. Mintanya itu yang ratusan juta, alasannya yang lalu itu sudah dipakai. Lah masa tiap datang persekutuan minta tas baru? Dalam hati saya, makanya suaminya selingkuh. Ya, ibu-ibu, banyak loh orang itu masuk keluar persekutuan, banyak. Tapi niatnya itu nggak tahu ngapain di situ, nggak bertumbuh, pindah sana, pindah sini, bikin kacau sana, bikin kacau sini. Apalagi kalau datang karakternya nggak berubah, bikin kepahitan orang, ya. Jadi di sini dikatakan ya mereka itu tidak mengenal lelah, ya mencari Tuhan bahkan sabar menderita, tapi ternyata sudah meninggalkan kasih yang semula. Kasih yang semula berbicara tentang apa? Untuk apa kita melakukan segalanya itu? Apakah benar-benar karena kita mengasihi Tuhan atau ada sesuatu yang lain? Ya, dari sini kita belajar ya. Tidak mudah, saya pun sendiri nggak mudah. Saya harus tetap menjaga. Ya, kenapa saya masih mau pelayanan ke desa? Kenapa saya masih hari ini bahkan pelayanan kami setiap bulan dengan suami seminar hamba-hamba Tuhan di desa-desa. Ya, itu pelayanan menabur Bapak Ibu. Ya, kami pergi bayar tiket sendiri, nggak dapat PK, malah kasih sesuatu untuk pendeta-pendeta di desa. Ya, kami melihat gereja-gereja yang masih berkekurangan, kami tolong, kami bantu. Kenapa saya melakukan itu? Ya, karena saya ingin menjaga diri saya juga. Ya, saya takut saya melakukan segala sesuatu itu ya bukan karena kita mencintai Tuhan, tapi karena ini untungnya buat saya apa ya? Ya, saya ini pelayanan dapat PK-nya berapa ya? Saya ini begini apa yang saya dapat ya? Atau saya ini mau ke sini saya mau tunjukin sesuatu ya. Hati-hati Bapak Ibu, segala sesuatu yang kita lakukan bukan berdasarkan karena kita mengasihi Tuhan itu menjadi dosa. Sekalipun itu kelihatannya rohani. Ya dikatakan di sini aku mencela engkau karena betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya sering temuin itu banyak ibu-ibu. Mereka itu sering curhat tentang suaminya, rumah tangganya. Tapi itu cuma habis dicurhat aja Bapak Ibu, ibu-ibu. Dia tuh ketemu siapa aja dia cerita tentang rumah tangganya. Saya nggak tahu tuh niatnya apa, pengen dapat simpati atau apa. Saya sering menegur, Bu, nggak usah semua orang kamu curhatin tentang rumah tanggamu. Ya siapa tahu dia mendoakan saya, nggak usah harap didoakan, Fred. Siapa yang mau mendoakan kita dengan kasih yang tulus? Ada? Ya, orang itu mau doain orang nggak usah diomong-omongin kan? Makanya saya selalu ngomong, nggak usah cari-cari doa, nggak usah titip-titip doa, nggak usah cari pendeta. Ya, titip doa sama pendeta, titip doa dibawa sampai ke Israel sana, Fred. Emang Tuhan bisa dibeli? Emang Tuhan bisa disogok? Enggak ada satupun orang yang bisa mewakili pribadimu di hadapan Tuhan. Bertumbuhlah menjadi orang yang dewasa dalam iman. Ya, enggak usah cari pendeta hebat itu pendeta hebat tuh saya mau ditumpang tangan. Biar mau ditumpang kaki juga. Ya, kalau kita sendiri hatinya sama Tuhan itu enggak melekat, percuma. Ya, saya selalu mengajarkan yang benar kepada jemaat itu. Enggak usah kau datang sama pendeta siapapun, berusaha untuk ketemu, minta didoakan. Ya, saya enggak mau titip doa. Jadi kalau ada yang ketemu saya, jangan minta titip doa. Ya, orang sudah tahu kalau dia ikuti pengajaran saya, kadang Bu Dewi doakan. Oh iya, Ibu enggak mau ya mendoakan, enggak mau. Kamu datang sendiri kepada Tuhan, kamu punya hak istimewa. Kalau saya berdoa buat kamu, cuma sekarang saya doakan kamu. Itu nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi kalau kamu datang sendiri di hadapan Tuhan, itu akan berbeda. Ya, jadi saya mengajarkan yang benar. Sampai ada yang ngomong, ini pendeta kok nggak mau doain orang? Pendeta A mau loh, pendeta B. Ya sudah kamu ikut pendeta A, B, C sana. Jangan ikut saya. Saya mau mengajarkan kamu tuh yang benar, saya bilang. Bukannya saya nggak mau berdoa. Ngapain saya basa-basi?
Emang saya mau menangis buat suamimu? Kagak. Iya, saya tidak cinta kepada suamimu. Jadi nggak mungkin saya berdoa buat suamimu. Iya, saya berdoa buat suami saya menangis buat suami saya. Ya, saya menangis buat keluarga saya. Nggak mungkin saya menangis. Di mana ada pendeta mau menangisi keluargamu? Ya, ngomong sama saya. Ya, cuma disuruh isi formulir doa, titip, taruh di sini kita doakan tumpang tangan bareng-bareng. Lu pikir Tuhan bekerja? Memilikilah pengetahuan iman yang benar. Ketika Yesus disalib, perempuan-perempuan itu menangisi dia. Yesus bilang apa? Jangan tangisi aku, tangisi dirimu dan keluargamu. Kitalah yang harus menangis di hadapan Tuhan. Ya, jangan titip doa, jangan taruh imanmu kepada orang, tapi engkau harus datang kepada Tuhan sendiri. Itu tanda engkau mengasihi dia secara pribadi. Dan engkau punya kepentingan dengan dia secara pribadi. Ya, matiin aja, Bu. Iya. Iya. Saya percaya Bapak Ibu-ibu ketika kita ini mau bertumbuh menjadi dewasa, saya beberapa waktu yang lalu saya pelayanan seminar di Tentena di Poso ya. Saya ketemu dengan seorang ibu lalu dia bercerita ke saya, dia bilang, "Bu, saya bersyukur saya menemukan mesbah doa ibu, khotbah-khotbah ibu. Saya ini Kristen sudah lama. Suami saya juga Kristen, ya kami sama-sama Kristen. Lalu suami saya ini pemabuk, perokok, tukang selingkuh, semua ada sama dia, Bu. Tiap hari kami ini berantem, ya iyalah, ya berantem lah. Kenapa ya? Siapa suruh menikah dengan laki-laki begitu? Saya juga kalau dibawa sama saya, Bu, doakan suami saya perokok, pesina, pemabuk, penjudi. Ya doakan ya Bunda, Ibu doa sendiri, capcay deh. Ya, tapi kenapa Bu? Nggak usah bertanya, siapa yang suruh kau kawin sama dia? Kau nikah sendiri kan, bayar harga sendiri. Ya, nggak usah tanya, nggak usah ngomong, nggak usah salahin orang. Kan itu pilihan-pilihanmu sendiri kan, saya bilang. Akhirnya Bapak Ibu, ya akhirnya ya dia berkata, ketika itu akhirnya dia mendengar khotbah saya untuk datang kepada Tuhan secara pribadi. Dia bilang, saya dengar setiap kali saya berantem, Bu, itu terutama yang bikin saya tiap hari ribut sama dia itu masalah itu loh, untung rokok dan abu rokoknya di rumah. Saya ini bersihin rumah kotor lagi, sudah nyapu kotor lagi. Sampai akhirnya saya dengerin khotbah, saya mulai mencari Tuhan. Yang Alkitab berkata, menangkanlah suamimu tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Lalu dia baca ayat itu, dia bilang gini, ini ayat benar apa enggak ya? Kok aneh ya, kita disuruh menangkan suami tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Lalu dia bilang gini, saya mau uji nih ayat, benar enggak ya? Akhirnya dia belajar. Dulu tiap bangun pagi marah, ini rokok ya, kamu tuh kalau merokok aja, tapi telan sama debu-debunya, makan sama kutu-kutunya. Ngomong begitu, lah kalau suami digituin marah nggak? Marah ya, dasar kamu asbaknya dibanting, dia pergi berantem. Tapi ketika ibu ini membaca firman, lalu dia mengerti untuk bergumul datang secara pribadi kepada Tuhan. Dia bilang besok bangun pagi, saya bersihin abu rokoknya, Bu, tidak ada mulut saya ini ngomong. Saya bersihin sambil saya ngomong dalam nama Yesus. Tuhan terakhir saya bersihin abu rokoknya dalam nama Yesus. Suami itu berhenti merokok. Karena peperangan kita itu melawan roh, bukan darah dan daging. Bukan suamimu, tapi roh yang ada di dalam dia. Lalu akhirnya dia terus memperkatakan begitu. Satu kali dia akhirnya ambil doa puasa. Saya mau puasa buat suami saya, dia bilang. Dia doa puasa, tiba-tiba malam-malam suaminya kerasukan. Ya, kerasukan lalu ngomong sama dia, kamu enggak usah doa-doa. Enggak usah dengar-dengar khotbah. Enggak usah dengar-dengar pendeta ngomong. Lalu dia kaget, loh, kenapa suamiku begini? Dia lihat, aduh Bu, ini kayaknya bukan suami saya, dia bilang, karena matanya udah merah. Lalu dia bilang, coba ambilin rokok saya. Rokok itu setan. Ya mungkin mas-mas ini merokok. Saya bilang rokok itu setan. Saya ngomong ke ibu-ibu, tapi mereka kena. Ayo kalau mereka berokok, pulang mereka berobat. Ya, Bapak Ibu, lalu dia bilang, dia suruh istrinya, ambilin rokok saya. Padahal istrinya ini lagi berdoa supaya suaminya ini berhenti merokok. Istrinya tanya, di mana? Dia tunjukin. Di situ ada, di situ, di situ, di situ, di rak sepatu, di meja, di mana, di lemari.
Dia bilang, "Saya nggak tahu Bu, kenapa suami saya itu kayak kerasukan." Jadi dia itu kayak ketakutan hilang rokok. Habis rokok, pokoknya di semua sudut itu dia simpen rokok. Istrinya ambil rokoknya di depan suaminya, dia bilang gini, "Dalam nama Yesus, ya, semua roh-roh yang menguasai suami saya, kau keluar. Mulai hari ini suami saya nggak ngerokok lagi." Lalu dia doakan suaminya, dia bilang, "Saya takut Bu, karena saya lihat udah setan suami saya ini." Makanya ibu-ibu, ya saya mau bilang benar, kadang-kadang engkau lihat itu masih manusia, tapi dalamnya udah setan yang menguasai suami. Jadi nggak bisa engkau dengan mulut perang terus. Kita harus masuk di level yang lebih tinggi. Ini peperangan roh. Engkau harus berdoa buat suamimu. Doa puasa. Minta Tuhan turut bekerja. Karena nggak bisa hanya dengan mulut ribut terus akhirnya berakhir sampai kepada perceraian. Pukul-pukulan, orang emosi bisa saling pukul. Tapi kalau engkau berurusan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan yang ada roh itu bekerja melawat suamimu. Akhirnya dia bilang dia doakan suaminya manifest hari itu, dia tengking dalam nama Yesus. Akhirnya suaminya sadar. Tapi besok apakah sudah berhenti merokok? Belum, masih merokok lagi. Dia berdoa lagi. Dia bilang berarti ini iblis mulai panas kan. Jadi dia bermanifestasi. Semakin engkau berdoa, suamimu akan semakin menjadi-jadi. Tapi nggak apa-apa, itu seperti orang sakit mau melahirkan. Sebentar lagi pasti akan terjadi pemulihan. Lalu dia terus berdoa, dia terus puasa. Tiba-tiba berapa minggu kemudian suaminya itu jatuh kayak orang kena serangan jantung. Tidak bisa bernapas, sesek. Napasnya satu-satu, istrinya bilang, "Pak, panggil nama Yesus, Pak." Dia bilang, "Nggak bisa." Berseru kepada nama Yesus, nggak bisa. Padahal orang Kristen, tapi nggak bisa panggil nama Yesus. Ya, kenapa? Karena nama itu, nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Setan tutup mulutnya. Lalu dia doakan suaminya dalam nama Yesus. "Pak, ayo panggil nama Yesus. Segala roh yang menutup mulut suami saya di dalam nama Yesus." Akhirnya suaminya, saudara, dilepaskan dari roh itu. Lalu dia teriak, "Yesus, tolong saya." Setelah itu dia bisa napas. Lalu dia bangun, dia bilang, "Saya itu kayak sudah mau mati, napas itu sudah di ujung." Setan tidak rela melepas orang yang sudah dia ikat. Ibu-ibu, ketika engkau berantem dengan suamimu, lihatlah dia itu sebagai jiwa yang harus engkau layani. Karena kasihan, sebenarnya dia ditawan sama iblis. Makanya kelakuannya menjadi-jadi. Tapi jangan kalah dengan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Itu artinya engkau bertumbuh menjadi dewasa. Lalu akhirnya dia doakan suaminya, lalu suaminya sadar, dia bangun. Apa yang terjadi? Mulai besok suaminya berhenti rokok, berhenti minum, berhenti judi, dia dilawat Tuhan secara pribadi. Bahkan ketika saya seminar hamba Tuhan di Tentena itu, mereka berdua ikut seminar. Sekarang mereka bersama-sama melayani Tuhan. Tidak ada yang berkala, yang mustahil bagi Tuhan. Asalkan kita ini mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan kasih yang semula. Makanya saya mau mengajarkan kepada ibu-ibu, ayo bertumbuh lebih lanjut. Ya, lakukan firman. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan firman Tuhan. Jangan hanya kelihatan hebat, persekutuan sana ikut, sini ikut, pelayanan ikut, gini-gini. Ternyata terlepas karena tidak memiliki kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, dan dikatakan di sana ya, betapa dalam yang kau telah jatuh. Kejatuhan yang paling dalam itu adalah orang yang merasa sudah rohani, tapi ternyata dia nggak mengasihi Tuhan dari hati. Betapa dalamnya kamu telah jatuh. Jadi tolak ukur kita mengasihi Tuhan itu pertama, kita melakukan firman Tuhan. Ya, itu tanda kasih kita kepada Tuhan. Saya nggak mau punya prasangka yang buruk sama dia. Kenapa? Karena Tuhan tuh tegur hati saya. Jangan ya kamu punya prasangka. Iya Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku mau melakukan firman-Mu. Itu namanya mengasihi Tuhan. Karena kita bisa tipu orang dengan semua yang ada di luar. Tapi yang di dalam ini itu Tuhan yang menilai. Bahkan Alkitab berkata Tuhan menilai sampai kedalaman hati kita. Ketika Yesus datang kali yang kedua, dia akan membuka, dia akan mengadili semua orang, bahkan sampai ke pengadilan hati nurani.
Makanya jangan jadi orang munafik. Ketemu orang, kamu sama saya nggak ada apa-apa ya? Enggak kok, biasa aja tuh. Keren. Ya, padahal di sini busuk. Tapi di mulut ngomong enggak, biasa aja. Ya, ada loh orang-orang begitu. Di hati lain, di mulut lain. Ya, padahal di hati gondok. Balik sana sudah lain cerita. Ya, tapi di depan manis, di belakang busuk. Jangan Bapak Ibu. Karena kalau Tuhan datang satu saat nanti, dia akan mengadili. Bahkan sampai ke pengadilan hati nurani. Jadi kita harus beres sampai kedalaman hati. Setiap hari. Cek diri. Mau tidur, cek diri. Tuhan, ada nggak yang tidak berkenan? Ampuni aku Tuhan, ampuni. Ya, saya pernah jengkel sama satu orang. Padahal orang ini tiap hari setiap bulan saya bantu. Tiap ada kesusahan datang sama saya. Satu kali saya bilang, saya jengkel orang ini. Saya stop, saya mulai hari ini, saya nggak mau bantu dia. Tiba-tiba Tuhan tegur saya dalam hati. Tuhan bilang, kamu nolong orang, bukan karena dia baik. Kamu tolong dia ya karena kamu mau tolong dia. Bukan karena dia berbuat baik. Jadi jangan begitu. Sekarang kalau dia minta tolong, kamu tetap tolong. Ya kalau aku gerakan kamu tolong dia, tolong dia. Saya bertobat loh. Padahal kan orang itu nggak tahu kan. Saya jengkel sama dia. Ada loh orang-orang yang kita sudah buat baik, tapi dia nggak tahu diri. Ya tetap aja jahat. Kita sudah berbuat baik, dia jahat. Apalagi kalau kita buat jahat. Tapi nggak apa-apa. Kita berbuat baik bukan karena dia baik kan. Tuhan mau melatih kita sampai ke titik itu. Seringkali kita hanya bisa berbuat baik ketika orang itu juga baik kepada kita. Benar kan? Tapi kasih yang sesungguhnya engkau sudah kasih Tuhan sungguh-sungguh. Kalau orang yang engkau tolong itu buat jahat sama engkau, tapi engkau terus Tuhan bilang kamu tuh tolong dia bukan karena dia baik sama kamu, tapi karena engkau mengasihi aku. Ya, jadi ayo kita mulai belajar hari-hari ini mengasihi Tuhan tuh dari hati. Ya, kita bersyukur. Ya, kalau Tuhan mengajari kita dengan pengajaran yang benar, ya berhentilah kita hidup dalam kemunafikan. Percuma. Ya, kalau kita nggak suka sama orang, ngomong nggak suka. Saya itu begitu. Saya nggak suka sama orang, saya panggil dia. Saya tidak suka loh sikap kamu begini-begini. Tapi saya ngomong supaya hati saya beres. Sekarang kita berdoa ya. Selesai, kita biasa aja, tapi kamu bertobat. Nah, kalau dia mau bertobat, silakan. Kalau dia nggak mau, dia kepahitan, dia pergi juga silakan. Tapi saya sudah menyatakan kebenaran. Daripada kita pura-pura baik sama orang. Tapi padahal di hati kita busuk. Itu kita tidak mengasihi Tuhan. Ya, kalau engkau mengasihi Tuhan, engkau harus beres. Ya, memang menyakitkan. Tapi tidak apa-apa. Kita hidup. Ya, saya nggak bisa munafik orangnya, Bapak Ibu. Ya, karena pernah satu kali ada teman pelayanan nyakitin saudara. Ya, saya tidak berbuat salah karena dia mau cari muka sama orang, dia jelekin saya. Lalu kami ketemu, ya ketemu dia mau salaman sama saya. Bude, saya minta maaf ya, saya bilang enggak. Saya nggak bisa salaman sama kamu, ya, karena hati saya belum bisa mengampuni kelakuanmu, ya. Jadi nggak usah munafik, saya bilang. Ya, kamu bertobat, ya saya berbuat baik sama kamu, tapi kamu tikam saya dari belakang, tapi nggak apa-apa. Hari ini saya putusin mengampuni kamu. Ya, tapi saya tidak bisa seperti dulu. Saya akan tandai kamu dan saya nggak bisa bergaul sama kamu. Alkitab bilang tandai orang-orang seperti itu supaya nggak jadi racun dalam diri kita. Tapi jangan benci. Ya, jangan tiap dia, ini orang yang itu salah. Biasa aja. Ya, kita diizinkan berbuat baik sama dia silakan, tapi untuk bergaul tidak. Ya, karena kita harus membatasi diri juga dalam pergaulan. Banyak orang-orang jadi racun. Tidak semua orang datang dalam hidup kita itu membawa yang baik. Ya, kalau ada orang datang membawa yang jahat, saudara bisa ukur sendiri. Ini orang tiap datang, kok yang dia bawa racun ya? Ada kan orang-orang, aku dengar orang cerita loh tentang ibu. Ya, jadi hati-hati. Ya, apalagi kalau rutin, tiap hari, tiap ketemu seperti itu terus. Tiap hari, tiap ketemu, gitu terus. Wah, ini racun Bapak Ibu. Kita harus mulai memprotek diri kita dengan persahabatan-persahabatan yang seperti itu. Ya, jangan langsung cut aja setiap hari loh. Apalagi dia berada dekat kita. Ya, jangan kalau orang mau klarifikasi sih bisa ya. Bu, saya dengar seperti ini. Oh iya, enggak apa-apa. Gimana gini? Oh biasa kayak begitu. Tapi kalau dia bergaul dengan kita, terus setiap hari atau datang ke orang ke kita terus cerita tentang teman kita, kamu tahu nggak dia itu
gini. Batasi ya. Kita ini mau hidup, mau jaga hati. Kalau kita berteman dan bergaul dengan orang-orang yang bawa racun tiap hari dalam hidup kita, ya bertobat ya. Jangan sampai kita ini ya ketemu di komunitas yang saling ngerasani ya, ceritain jeleknya orang. Ya kalau ada sesama sudah saling jelekin, ayo cepat-cepat ingetin, bertobat loh, jangan jelekin, mending didoakan. Selesai. Ya supaya kita ini ada dalam pertumbuhan iman yang benar. Jangan sampai Tuhan bilang, Alkitab bilang, aku mencela engkau. Karena ternyata betapa dalamnya engkau telah jatuh. Dan ayat ini keras sekali berkata, sebab itu ingatlah betapa dalam engkau telah jatuh. Ayat 5, bertobatlah. Dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, bukan soal kegiatan kita, bukan soal ya sibuknya kita, tapi ketika engkau meninggalkan kasih yang mula-mula, yaitu menjadi pelaku firman, mengasihi Tuhan, melakukan firman, ya hidup dalam ketaatan, itu lebih utama. Bahkan Tuhan bilang, aku lebih mencintai ketaatan daripada persembahan. Ya, jadi jangan tertipu. Kita pikir waktu kita kasih duit banyak, terus Tuhan bisa kita sogok. No, Tuhan lebih tertarik dengan ketaatan kita. Ya, waktu dia suruh engkau melakukan ini, taat kepada Tuhan. Walaupun itu berat, tapi kita harus belajar taat melakukan. Ya, sebab Tuhan pasti akan menyukai ketaatan itu. Bapak Ibu, saya mau bersaksi. Ya, beberapa waktu yang lalu tuh tiba-tiba saya tuh digerakkan untuk ngasih mobil satu orang hamba Tuhan. Tapi saya tuh tahan di hati, saya bilang, ih, kenapa ya Tuhan menggerakkan saya? Saya tengking dulu dalam nama Yesus. Ya, berat, ya, berat. Saya tengking dalam nama Yesus. Tiba-tiba saya coba cerita ke suami. Kalau suami cocok berarti ya udah itu dari Tuhan. Saya berdoa, saya bilang, "Say, aku tuh digerakin Tuhan gini. Terus suami saya tuh bilang, aku sudah dari bulan lalu Tuhan ngomong. Lebih parah dia lagi ternyata. Karena Tuhan sudah lebih dulu bicara sama dia. Tapi saya tahu suami saya itu memang dalam hal uang sangat perhitungan ya. Makanya dia bilang, aku percayain untuk menabur, kamu yang atur. Karena saya imanku kadang nggak nyampe. Jadi ternyata Tuhan sudah lebih dulu bicara sama dia beberapa bulan lalu, baru saya juga digerakkan. Orangnya yang sama, saya bilang, berarti confirm ya. Kenapa kamu nggak ngomong aku? Suami saya bilang, ya buat aku juga ya berat lah. Ya, kasih hamba Tuhan gini. Ya udah berarti kita confirm loh ini dari Tuhan. Lalu kami melangkah ya beberapa waktu yang lalu, tidak secara kebetulan kami tahu pendeta itu ngomong, saya lagi di sini loh. Kenapa di situ Pak? Biasa mobilnya mogok. Jadi saya berhenti sama istri. Ya kita berteduh di sini. Waduh, saya bilang sama suami, Tuhan tegur kita tuh. Maksudnya, astaga sampai mobilnya mogok. Kebangetan banget sih, bukan secara kebetulan. Dan akhirnya saya sama suami, udah oke ya, beli Bapak Ibu. Ketika kami melakukan, kami taat, itu long. Ya, dan berat nggak itu? Ya jujur berat. Ya, apalagi soal uang itu, halo. Kan lumayan bisa buat beli tas, kan? Tapi yang namanya mencintai Tuhan, ya kita harus bisa mengalahkan segala kedagingan. Saya tengking dulu suara Tuhan. Saking Tuhan ini saya salah dengar, please jangan ngomong ya, Ini setan ini pasti. Ya, apalagi kalau sudah bersangkutan yang kita kasihi. Ya, jadi saya ingat ayat itu Tuhan bilang, aku lebih menyukai ketaatan. Ya, daripada segala rutinitasmu yang kelihatan, tapi kamu tidak taat. Kita belajar masuk lebih dalam lagi itu untuk mendengar suara Tuhan. Mengasihi Tuhan sampai engkau mendengar suaranya. Sampai engkau mendengar tuntunannya, menyuruh engkau melakukan hal-hal yang kayaknya secara logika itu nggak masuk akal. Saya tiba-tiba disuruh Tuhan bangun sekolah misi di daerah. Saya bilang, Tuhan, kayaknya Tuhan salah bicara. Harusnya yang bangun sekolah misi itu orang yang titelnya profesor doktor.
Dia punya dana yang besar, dia punya gereja besar atau apalah yang besar, tapi bukan saya. Tuhan tuh ngomong, aku tidak cari orang pinter, aku tidak cari orang kaya, aku cari orang yang beriman dan mengasihiku sungguh-sungguh. Orang banyak bertanya sama saya, Bu, Ibu kapan buka gereja, Bu? Saya mau pindah di gerejanya Ibu, Bu. Saya udah nggak cocok di gereja saya. Saya bilang, enggak, Tuhan tidak suruh saya buka gereja. Gereja sudah banyak. Ya, gereja saya ya di YouTube. Kalau kamu mau ibadah, ya udah dengerin khotbah-khotbah saya di YouTube aja. Tapi hari Minggu kamu kembali ke gereja. Justru kamu jadi terang dan berkat di sana. Saya berdoa, Tuhan kalau saya nggak buka gereja, terus saya ngapain? Ya, kamu buka sekolah. Gereja sekarang berbicara tentang penuai. Tapi Yesus udah kasih warning. Tuai yang banyak, tapi penuai sedikit. Persiapkan para penuai, kata Tuhan. Lalu akhirnya saya dan suami bergerak. Kita bawa, saya sudah bilang sama suami, kita kasih budget untuk beli tanah, kita bangun sekolah. Kalau kita pengen ke Surabaya, kita naik mobil aja, kita mampir di daerah Solo, Tawangmangu, kita cari tanah di sana untuk kita bangun sekolah. Ya, bangun sekolah misi itu di daerah-daerah yang di gunung-gunung, yang dingin sama yang jauh dari mall. Supaya pendetanya nggak hedon. Dekat mall nanti ke mall terus. Mending di bawah gunung, dia dekat dengan Tuhan. Jangan di kota. Lalu akhirnya kami cari di daerah Karanganyar, di Tawangmangu sana, ada yang harganya cocok, tapi izinnya susah. Ada yang izinnya gampang, harganya mahal. Lalu saya berdoa, saya bilang suami saya gini-gini aja, kita berdoalah serahkan Tuhan. Kita sudah melangkah, kita sudah mencoba. Tapi kalau nggak ketemu ya biar Tuhan yang bekerja. Akhirnya tiba-tiba ada satu jemaat Mesbah di Semarang telepon saya, Bu, saya dengar Ibu lagi cari tanah untuk bangun sekolah misi. Iya. Saya punya tanah, tapi daerah Bandungan, Bu. Itu daerah villa-villa dingin, di gunung-gunung. Depannya ada rumah retreat, sampingnya ada panti jompo Kristen Katolik. Oh, cocok dong itu. Iya, untuk izin juga gampang. Ibu pergi lihat kalau cocok. Saya sama suami pergi lihat. Ih, di pinggir kanan kiri itu gunung, daerahnya sejuk, persis yang kita minta. Ya, berapa ribu tanahnya, Pak? 4.500. Kalau Ibu cocok, kita ke notaris, nanti saya serahkan tanah ini untuk dipakai buat sekolah. Cocok, kami datang ke sana. Akhirnya diserahkan, lalu Tuhan kirim pemborong itu jemaat Misbah Doa. Dia bilang, Bu, saya yang akan kerja proyek ini, saya tidak minta dibayar, nanti saya ikut nombok. Tuhan kirim yang gambar desainnya jemaat Misbah Doa. Saya bikin gambarnya, Bu, tidak usah bayar. Saya persembahkan untuk Tuhan. Tiba-tiba sekolah lagi dibangun, ya orang telepon, Bu, saya dari pabrik kasur. Ibu butuh kasur berapa? Semua saya yang kirim. Bantal, spray, semua dari saya. Orang telepon, Bu, saya distributor Panasonic. Semua yang berbau Panasonic di dalam sekolah itu nanti dari saya. Saya melihat Tuhan mencukupi, Tuhan kirim para pengajar-pengajar yang luar biasa. Saya itu cuma terkagum-kagum sama Tuhan. Kami lagi usaha cepat ini supaya bulan Agustus ini sudah mau peresmian. Kami terima siswa dari desa-desa, orang-orang yang mau jadi hamba Tuhan. Hanya 6 bulan sekolah ini, ya, yang tidak bisa bayar benar-benar gratis, ya, karena kami punya kerinduan. Saya itu keliling ke daerah-daerah melihat Bapak Ibu banyak orang-orang Kristen yang akhirnya sudah meninggalkan Tuhan, dan ya karena kehidupan ya yang ini hamba Tuhan pun sudah mau mundur dari pelayanan. Itu yang mengetok hati saya, Tuhan tuh suruh siapkan para penuai. Jadi 6 bulan tiba-tiba saya ditelepon orang-orang, Bu, nanti saya ajari sama Mbak Tuhan itu cara beternak ikan kecil-kecilan di halaman rumah, beternak ayam, tanam sayur, supaya setidaknya pendeta di desa itu tidak mati karena kelaparan. Ya, itu harus dipikirkan Bapak Ibu, karena dia sibuk melayani tapi nggak bisa makan. Karena kasihan, saya itu pelayanan ke desa-desa, dengar mereka tuh ngomong, Bu, kami ini persembahan perpuluhannya itu tomat, cabai. Ya, jadi untuk bisa sekolahkan anak itu buat mereka berat sekali. Ya, saya bersyukur Tuhan berkati kami lewat YouTube. Setiap bulan kami berkati para hamba Tuhan di desa. Bagi mereka uang 2 juta itu bisa menyekolahkan anak mereka. Bisa buat kehidupan mereka 1 bulan. Ya, buat kita di sini 2 juta itu buat traktir teman nggak cukup kan? Ya, buat mereka untuk hidup sebulan bahkan bisa bayar uang sekolah anaknya. Ya, dan saya melihat ya apa yang Tuhan buat benar. Saya cuma bisa meneteskan air mata. Tuhan bilang, ya aku tidak cari orang kaya, aku nggak cari orang pintar, tapi aku cari orang yang mengasihi aku.
yang bisa mendengarkan suaraku, karena dengan iman mereka bisa mewujudkan. Tuhan tuh nggak butuh apa-apa, Tuhan cuma butuh iman kita. Dan saya mengucap syukur, ya kalau akhirnya saya melihat bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Ya, para wanita-wanita tempat ini saya berdoa, ayo Tuhan bilang, bangun. Betapa dalam engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki diammu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Mari kita berkata hari ini, Tuhan, ajar aku untuk mengasihi engkau dengan semua ketaatan. Ya, kalau Tuhan berbicara suruh ampuni, lepaskan pengampunan. Orang yang mengasihi Tuhan, itu Yesus berkata, dia melakukan firman-Ku. Kalau Tuhan melakukan, Tuhan berbicara, lakukan. Tuhan suruh ampuni orang, ampuni. Ya, tapi saya enggak mau. Itu orang kurang ajar banget. Datang masuk ke kamar, tutup pintu, duduk berlutut dan bilang, Tuhan, aku tahu engkau suruh aku mengampuni dia, tapi bagiku berat. Tapi aku mau Tuhan untuk mengampuni dia. Beri aku kekuatan. Itu artinya engkau mengasihi Tuhan. Walaupun engkau tidak mampu, tapi engkau minta kekuatan dari Tuhan. Ketaatan itu lebih menyenangkan hati Tuhan daripada persembahan-persembahan kita. Waktu kita taat melakukan suaranya, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi saya berdoa supaya kita semua punya iman yang teruji, kita semua punya iman yang luar biasa. Saya bersyukur, ya, kemarin saya baru pulang dari Israel, ya. Pulang dari Israel belum ada 10 hari. Ya, saya pulang, saya cuma 2 hari di Jakarta, saya terbang ke Semarang, dari Semarang ke Makassar, Makassar Manado. Ya, Manado saya baru pulang kemarin, langsung pada onsite tadi malam. Besok saya berangkat ke Australia, pelayanan 2 minggu di sana. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan mempercayakan banyak hal, ya, Bapak Ibu, ya, kalau kita ini taat. Kemarin ke Israel, ya, seperti biasa, ya, karena ada permintaan dari beberapa orang, Bu, kami ini bisanya ke Israel itu kalau Lebaran, karena anak-anak libur. Jadi kita maunya sama Ibu Dewi, Ibu bikinlah yang edisi Lebaran. Kami bikin edisi Lebaran, ya, dengan perkiraan karena memang mahal. Ya, saya bilang sama suami, ya, yang bisa aja, karena memang high season, jadi semua mahal, tiket pesawat mahal, hotel juga mahal. Ya udah, kita bikin 1 bus aja, kita berangkat. Ternyata yang daftar selalu 100 lebih. Ditutup pendaftaran, banyak yang masih mau berangkat tapi nggak bisa karena memang sudah kehabisan tiket. Saya selalu mau berangkat 1 pesawat sama peserta. Lalu akhirnya ketika sudah mau jalan, Bapak Ibu, ya, travelnya bilang, Bu, kelebihan 5 orang di kelas bisnis. Itu ternyata pesawatnya kelas bisnisnya sekian-sekian. Jadi gimana? Ya, mereka suruh berangkat lebih awal 1 hari sebelumnya. Saya bilang nggak bisa lah. Ya kalau enggak, atau balikin aja uangnya. Lagi marah lagi pesertanya. Ya kita sudah bayar dari awal-awal dulu. Nggak mau. Ibu berangkat duluan ya, tanggal 17, karena semua rombongan 18. Ya kita mau berangkat kapan aja oke, asal ada Bu Dewi. Aduh, jadi saya bilang, aduh saya tuh harus sama rombongan besar, nggak mau. Lah saya bilang, gimana nih? Akhirnya ya udah, suami saya bilang, ya udah kamu ngalah aja, temenin mereka berangkatlah duluan. Tanggal 17 saya berangkat sama rombongan 5 orang. Dengan rencana kami nanti ketemu di Jordania. Tanggal 18 rombongan dari Jakarta berangkat, saudara, ya, 116 orang. Sampai di bandara saya telepon suami saya sudah di Muscat waktu itu. Saya gimana? Aman, udah ke bandara semua. Saya cek lagi, saya gimana? Saya sudah mau terbang dari Muscat ke Amman, ke Jordan. Kita rencana ketemu di Jordan malam itu. Gimana saya? Udah terbang? Udah di pesawat. Oke, saya juga sudah di pesawat. Sampai ketemu nanti. Oke. Udah sayang-sayangan sih. Begitu saya landing di Amman, saya tanya, saya coba WA suami saya buka WA. Loh, kita nggak jadi berangkat. Kita semua nggak jadi berangkat. Bapak Ibu, jadi gini, ketika pesawat itu, akhirnya orang saya tanya, suami saya bilang sudah naik pesawat. Saya bilang saya juga naik pesawat nih, hari ketemu ya, iya. Mereka udah naik pesawat, tiba-tiba ada satu peserta saya, itu dia muntah-muntah. Dia tiba-tiba sakit, ya, mahnya itu, tiba-tiba dia muntah-muntah, dia keringat dingin, dia sesak napas. Lalu akhirnya
Satu orang yang lihat ini, ya, dia lapor ke pramugari, itu pesawat sudah bergerak mau ke landasan pacu, mau take off. Lalu ada satu orang lapor ke pramugari, Mbak, itu ada yang sakit gini-gini. Oh iya, didatangi, ibu ini sudah nggak bisa napas. Lalu dia bilang, aduh ini kok keadaannya begini ya, kayak orang mau mati. Jadi dia bilang, oke, saya kasih tahu ke pilot dulu. Dia lari ke pilot, kasih tahu bahwa ada yang sakit, pesawat berhenti. Diputuskan untuk kembali ke parkiran dengan niat mau turunin ibu itu. Akhirnya sampai berhenti, ditanya ya, Bu gimana? Ibu turun, suaminya bilang saya minta waktu Pak, karena kami tidak mau turun, kami ini mau berangkat ke Israel. Kami satu keluarga. Tapi kan ibu sakit, kasih kami waktu beberapa saat. Oke, ditunggu beberapa saat, 10 menit lebih, ibu tuh nggak pulih-pulih. Dia tetap sesak napas gini. Akhirnya pilotnya datang marah. Pak, saya tidak bisa ya menunggu keberangkatan lebih lama karena kita ini harus sudah take off. Ini landasan gini-gini, semua ada aturannya, ada SOP-nya gini-gini. Bapaknya itu bilang, saya juga bukan Tuhan, Pak, tapi saya juga gimana ya, saya nggak mau pulang, tapi saya juga bingung kayak begini. Karena dari penerbangan nggak bisa tentang keadaan seperti itu. Mereka nggak tanggung jawab kalau mati di atas. Akhirnya bapaknya bilang, kasih saya waktu 10 menit lagi. Udah bener ya, akhirnya 10 menit datang, Pak nggak bisa, kita harus buka pintu, Bapak turun sama ibu. Ya nggak bisa, ibu ini nggak sembuh-sembuh. Ketika pilotnya bilang begitu, tiba-tiba ibunya sembuh. Dia rasa penyakitnya itu diangkat. Dia bilang seperti penyakit saya itu Bu sakit. Dia bilang saya nggak pernah sakit begitu. Saya sakit waktu saya masuk di pesawat. Dan saya sembuh itu waktu pintu mau dibuka. Akhirnya dia bilang, saya sembuh Pak. Terus suami bilang, yakin benar? Iya benar. Ibu kalau dari angka 1 sampai 9, ibu di angka berapa ya? Di angka, dia bilang 6, 7 lah. Oh berarti oke ya. Oke, saya udah nggak apa-apa. Oke, kalau gitu terbang. Sudah atur posisi lagi. Ibu ini tadi dari ekonomi dipindah bisnis tukeran sama temennya. Udah enak, pindah lagi ke ekonomi kan. Waktu pesawat mau bergerak, mau menuju ke landasan pacu, tiba-tiba pesawat itu mati mesinnya. Tiba-tiba kayak pesawat mogok bunyinya, gitu ya. Mati AC, mati lampu. Dicoba starter, nggak bisa hidup. Ditunggu lama nggak bisa hidup, akhirnya diumumkan semua penumpang harus turun karena dinyatakan pesawat error system. Yang tadinya ibu itu dimarah-marahin sama semua orang. Tadinya semua orang ini sakit ngapain sih bikin marah. Itulah manusia ya. Beda tuh tipis sama Tuhan. Tuhan mah tahu kita sok. Ibu tuh dimarah-marahin semua orang. Begitu dinyatakan pesawat itu error system, semua gini. Puji Tuhan. Untuk ibu sakit. Loh, 25 menit itu keadaan sudah terbang. Tiba-tiba di atas error system. Ya, aduh, mereka itu semua akhirnya disuruh turun. Turun semua turun, bukan cuma ibu itu. Waktu itu tanggal 18 jam 1 siang. Pesawat itu karena sistem komputernya itu dari luar negeri, jadi dia harus datangkan teknisinya dari Muscat. Tunggu teknisinya datang besok siang lagi. Mereka diinapin di hotel di pinggir bandara. 33 jam. Singkat ceritanya, akhirnya dapat keputusan, ya pesawat sedang diperbaiki. Tapi seperti 12 pengintai. Yang 10 orang ini mulai, kita nanti berangkatnya pakai pesawat yang sama. Aduh, kita udah coba. Ini penerbangan 8 jam. Kalau dia error lagi di atas, siapa yang tanggung jawab? Yang tadi Yosua kali 2 orang bilang, kita beriman, percaya sama Tuhan, kita ini mau ke tanah perjanjian. Terus, aduh, kita nggak mau. Akhirnya peserta sebagian terkamirkan. Ya, mereka bilang, memang negeri itu penuh susu dan madu. Tapi orangnya rasakan, kita masuk ke sana mati konyol. Ya, dan mereka bilang, kita nih pesawat ini mati konyol, kita antar nyawa ini. Pesawat rusak, kita uji coba. Waduh, suami saya itu bilang, aku ini ada masalah. Kenapa sebagian nggak mau berangkat? Suruh ganti pesawat, dipikir ganti bus. Lalu saya bingung. Saya ditelepon di sana, peserta telepon, Bu, ini katanya pesawatnya malam nanti terbang. Saya mau tanya ya, Ibu yakin ini pesawat sudah diperbaiki benar? Diperbaikinya saya bilang, maaf Bu, saya ini bukan mekanik. Saya juga bukan pilot. Jadi saya tidak bisa menjamin.
Oke, yang jamin keselamatan seluruh peserta siapa? Saya bilang Tuhan Yesus. Siapa yang jamin keselamatan? Saya nggak bisa jamin keselamatan. Lalu akhirnya, lagi mana itu jangan berpihak ke mereka ya. Ini seluruh peserta sudah kompak, loh. Kami tidak akan berangkat kalau pakai pesawat yang sama. Saya terdesak, saya mengambil keputusan yang salah, saya bikin keputusan di grup. Oke, saya berpihak kepada peserta. Kalau berangkat dengan pesawat yang sama, tidak usah berangkat. Suami saya telepon saya, kenapa kamu bikin pengumuman begitu? Aku ini lagi berusaha meyakinkan mereka. Ya Tuhan, bagaimana? Saya bilang, saya juga terdesak ya, tapi jangan begitu. Saya bilang, anak saya, WA saya yang jadi foto nangis. Dia bilang, Mam, aku takut, Mam, kalau pakai pesawat yang sama, aku pulang aja. Waduh, iya gimana ya? Saya juga nggak mau anak saya mati. Lalu akhirnya suami saya berusaha menenangkan mereka, bapaknya yang istrinya sakit, akhirnya sudah diangkut ke bandara. Mau berangkat jam 8 malam. Bapak itu datang salaman sama suami saya, Pak, saya mau pamit ya. Loh kenapa? Saya cuma mau datang ambil bagasi. Kenapa Pak? Enggak, saya enggak berani, saya satu keluarga pulang. Suami saya bilang, Pak, Bapak itu istrinya sudah dipakai Tuhan loh. Kita kalau mau jatuh tuh dari kemarin udah terbang di pesawat, Pak. Tapi Tuhan pakai istri Bapak untuk menggagalkan suaminya jadi terbang. Masa sampai dari sini aja Bapak menyerah? Iya Pak, saya pulang. Suami saya bilang, saya doakan ya Pak. Didoakan sama suami saya, dia bilang habis doakan pada Niel itu kayak ada yang dicabut dari kepalanya, roh ketakutan. Dia begitu suami saya bilang, amin, dia bilang pada Niel, kami sekeluarga berangkat Pak. Apapun yang terjadi kami berangkat. Ada bapak-bapak datang sama suami saya, Pak Daniel, Bapak berangkat? Iya Pak, tapi imanku hanya 10%. Sisanya saya titip sama iman Bapak ya. Suami saya enggak ada iman titipan Pak. Semua dengan iman masing-masing. Ada yang telepon anaknya, Dek, Papa Mama gimana, berangkat enggak? Anaknya bilang, berangkat aja Pak Mas, hidup mati kan di tangan Tuhan. Kalau terjadi apa-apa, Papa Mama mati, kamu jangan salahin Tuhan ya. Pokoknya kamu tetap percaya sama Tuhan. Iya, pin ATM-nya Papa ini ya. Ya, udah semua berpesan. Ya akhirnya suami saya bilang gini, saya mending sekarang kamu bikin video singkat, kirim di grup. Saya bikin video singkat sambil menangis. Karena memang saya nggak bisa makan di sana, saya nggak bisa tidur. Saya bikin video sambil menangis. Saya bilang, Bapak Ibu, saya tunggu Bapak Ibu ya di Jordan. Kita ketemu, saya sudah di Jordan. Ingat, hidup mati di tangan Tuhan. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya mati, biar kepleset di bandara juga mati. Dan itu ternyata menjadi kekuatan. Akhirnya mereka, ya udah Bu, kita berangkat, kita ikut. Dan 6 orang memutuskan untuk pulang. Karena mereka tidak berani, ya sudah pulang mereka, yang lain terbang. Tapi karena suami saya waktu terbang itu, sampai ada satu bapak cerita, Bu, waktu pesawatnya diuji coba, kan dihidupin, dimatiin, dihidupin, matiin, dimundurin. Semua gini, waduh. Bapak itu bilang, saya cari jendela yang terbuka di pesawat. Itu kalau ada yang terbuka, Bu, saya lompat, walaupun patah kaki atau apa, pokoknya saya takut sekali. Karena itu pesawatnya terbang-terbang uji coba 30 menit, muter, terus dia bilang. Tapi saya bersyukur, termasuk anak-anak saya, itu mereka juga ya, mereka terbang dalam ketakutan. Saya tanya anak saya, Dek, kamu gimana waktu itu? Ya, aku udah siap mati, Mam. Karena waktu itu aku mau pulang, tapi papi berangkat. Terus Karen, dia berangkat. Nah, kalau mereka mati, masa aku ketinggalan sendirian? Jadi aku ikut aja gitu. Tapi aku udah siap mati, udah aku udah minta ampun dosa, udah berserah. Cuma aku bilang sama Tuhannya gini, Tuhan, masa sih aku mati jenazahku nggak ditemukan? Itu anak saya. Tapi saya ketika suami saya bilang kita udah berangkat, saya dari pesawat, bentar lagi take off, doakan ya. Saya akhirnya saya nggak berani buka Instagram, saya nggak berani buka sosial media. Saya takut begitu buka tulisan pesawat nomor penerbangan ini menuju Muscat hilang kontak. Aduh, itu saya nangis seperti orang sudah kehilangan keluarga. Ya, jadi ada suara di hati saya bertanya gini, kalau suamimu mati, anakmu semua mati, kamu masih mau melayani Tuhan nggak?
Saya bilang, iya Tuhan, paling saya pergi ke sekolah Alkitab saya di bawah gunung itu. Nah, saya sama siapa? Sudah sebatang kara semua mati. Kameramen saya juga ikut mati di situ. Sudah saya, Bapak Ibu bisa ketawa sekarang. Waktu itu saya bercucuran air mata. Ya, akhirnya sampai jam 2 malam, saya tuh bertanya lagi, Tuhan kenapa Tuhan? Kenapa ini terjadi? Saya tuh dosa apa dengan grup ini? Tiba-tiba saya itu bisa tenang dan bersuka cita ketika saya dengar di dalam hati yang paling dalam itu ada suara yang berkata begini, jangan takut. Aku sedang melatih iman mereka. Itu saya nangis, tapi saya bersuka cita dan saya bilang, yes Tuhan, terima kasih. Engkau melatih iman yang terutama anak-anakku itu bertiga. Jadi dia bilang, kami itu naik pesawat pegangan tangan bertiga. Anak saya bilang, saya itu paling jengkel kalau terbang sama mami. Itu mami itu di pesawat nyanyi terus, nyanyi kenceng. Apalagi kalau ada badai, mami itu nyanyi. Dia bilang, tapi kemarin saya baru alami, Mam. Terbang 8 jam dan saya nyanyi terus. Saya bilang syukur. Makanya kamu harus rasa, setiap orang harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan apa yang mendewasakan iman kita? Persoalan, pergumulan. Itu membuat kita lebih mencintai Tuhan. Kita punya pengalaman pribadi sehingga iman kita itu semakin dewasa dalam Tuhan. Ya, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan pujian. Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan. Ya, dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Karena itu bagian kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh, ya, sebab Tuhan Tuhan yang ajaib. Kita tahu tidak selalu Tuhan menjawab doa-doa kita, tapi dia terus bekerja mendatangkan yang baik. Yesus, masalahmu Tuhan menjawab doa, namun dia baik, iman dia cintalah Tuhan bekerja yang mustahil menjadi mungkin oleh percaya. Ibu-ibu datang pada Tuhan hari ini. Tuhan mau yang terpenting kita memiliki ketaatan kepada Dia. Maka Tuhan yang sanggup menjawab lebih dari yang kita doakan. Kita nggak usah pusing jawaban doa seperti apa. Kita nggak usah pusing kapan Tuhan melakukan mujizat. Kita nggak usah pusing kapan Dia mau pulihkan rumah tangga kita. Bagian kita hidup di dalam ketaatan. Jangan tinggalkan kasih yang mula-mula itu. Kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani itu tidak menjamin iman kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Namun ketaatan. Sebab Tuhan berkata, aku lebih tertarik dengan ketaatan daripada korban dan persembahan. Bahwa hidupmu sungguh-sungguh dalam ketaatan. Katakan, Tuhan ajar kami, latih kami untuk lebih lagi taat mendengarkan suara Tuhan. Untuk lebih lagi taat melakukan apa yang Tuhan mau. Bawa kami, Tuhan, dalam pengalaman demi pengalaman pribadi bersama Tuhan. Hamba berdoa, Tuhan Engkau memberkati Bapak persekutuan di tempat ini. Bahwa mereka lebih lagi dewasa di dalam iman. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Ketika Tuhan yang sudah membentuk mereka,
untuk berkati Tuhan di dalam LDC ini, biar mereka semakin hari semakin mengasihi Tuhan, kembali kepada ketaatan, kecinta yang mula-mula akan Tuhan, kasih yang mula-mula itu berkobar dalam hati mereka, yaitu mendengarkan suara dan taat kepada perintah-perintah-Mu. Itulah yang berkenan di mata Tuhan. Hamba berdoa memberkati LDC ini untuk mereka juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Setiap pengalaman iman mereka boleh mereka saksikan untuk membangkitkan iman orang lain yang ada di luar sana. Tidak ada perkara yang mustahil bagi kita. Engkau sanggup melakukan lebih dari yang kami doakan dan kami harap. Terima kasih Bapa, Hamba melepaskan berkat, biarlah Tuhan berkat-Mu melimpah atas setiap mereka hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur siang hari. Sama-sama kita katakan. Mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dewi Bashir yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini. Kita berdoa biar Tuhan pakai Ibu lebih lagi, dimanapun Tuhan bawa, di situ terjadi kebangkitan, rawatan, yang penuai-penuai lebih banyak lagi dibangkitkan. Terima kasih. Kita juga sebentar akan memberikan persembahan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Roh Kudus, kami diberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh memberi untuk pekerjaan-Mu, Tuhan. Mari Roh Kudus Kau nyatakan seberapa yang harus kami tabur pada siang hari ini, biar itu semua untuk pekerjaan-Mu, nama-Mu semakin ditinggikan dan dimuliakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Persembahan akan dijalankan. Saya mengucapkan selamat datang kepada ibu-ibu, saudara-saudara yang terkasih. Adakah hari ini yang baru pertama kali bergabung di dalam LDC? Jikalau ada, saya undang untuk bangkit berdiri. Boleh? Boleh? Ya, puji Tuhan. 1. Ada lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih buat kehadiran. Kami menyambut ibu-ibu semua. Kami berharap bukan hanya hari ini, tetapi Jumat depan kita bisa berkumpul kembali bersama-sama. Juga teman-teman yang sudah lama mungkin tidak bergabung di dalam LDC, kami menyambut teman-teman semua untuk kembali kita bersama-sama. Kita belajar firman Tuhan, kita bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jadwal kegiatan LDC, minggu depan, Jumat depan kita akan berkumpul kembali di jam 10.30. Hari ini khusus tadi diinformasikan jam 10 ya, karena kita ada acara khusus ulang tahun yang ke-15 tahun. Tidak terasa Tuhan sudah membawa LDC di dalam usianya yang ke-15. Kami yakini bahwa semuanya itu cuma karena anugerah Tuhan. Satu pengumuman lagi, kalau tadi pas saudara-saudara datang, saudara kan ada absen di ibu, ada di absen di depan, dan diberikan voucher ya. Voucher itu nanti akan diambil, jangan pulang dulu. Jadi ikut kita nggak lama juga, tapi tolong supaya bisa stay sampai selesai ya, karena nanti juga di luar ada makanan yang bisa memberkati kita. Voucher yang tadi sudah dibagikan, jangan hilang, nanti sesudah acara selesai akan bisa ditukarkan ya. Ada birthday gift, ada ucapan terima kasih, ucapan kenang-kenangan buat ibu-ibu semua di sini. Oke. Mungkin yang belum tahu LDC ini apa gitu ya. Siapa ketuanya? Ya, saya nggak berlama-lama lagi. Saya sambut Eva Luciana. Silakan. Puji Tuhan, shalom semuanya. Pertama-tama saya mengucap syukur Bi, ada husband. Ada si Papa, thank you Pak. Saya mau terima kasih dulu buat Papa yang kasih tempat ini ya. Terima kasih sama Tuhan Yesus, LDC sudah berjalan 15 tahun. Dan saya berterima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir,
yang sudah lama tidak hadir kembali hadir. Terima kasih Ibu Debbie yang sudah melayani. Jadi memang LBC adalah tempat yang Tuhan sediakan awalnya untuk saya pribadi, untuk saya mengalami pemulihan, pertobatan. Dan disinilah ketika ayat ini dibagikan, yang kita mau adalah kita punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Jadi 2008, padahal saya sudah siapin satu buku yang ada tanggal saya tulis 1 Januari 2008. Ada satu buku yang penuh dengan ayat-ayat ketika saya mendapat visi dari Tuhan. Dari Yoel 2 ayat 12, Tuhan katakan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Jadi Tuhan mau saya berbalik. Saya Kristen dari lahir. Kemudian saya sekolah di sekolah Katolik. Tapi saya Kristen gitu-gitu aja. Tapi ketika saya berumur 34 tahun, ayat itu begitu keras menegur saya, dikatakan berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Kemudian dikatakan dengan berpuasa, menangis, dan mengadu. Hari itu saya mulai berpuasa. Mulai 100 hari saya berpuasa. Kemudian dikatakan, koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Benar-benar di situ saya mau hati saya benar-benar untuk Tuhan. Setiap hari lewat pertobatan, hari ini saya dapat apa, saya catat satu ayat. Sepanjang hari itu saya hafalin, saya tempel, saya ingat, pokoknya saya kayak nungguyem gitu ya. Misalnya saya waktu itu bilang gini, Tuhan, cukuplah kasih karuniamu padaku. Itu di dalam kelemahanku, kuasa menjadi sempurna. Itu yang saya ayatin, gitu. Saya baca, saya ingat, saya hafalin, biarlah itu menjadi rema. Kemudian saya ada di tempat senam bersama dengan banyak leaders yang dari tempat senam. Jadi awal itu dari tempat senam, ibu-ibu yang. Kemudian ketika saya senam, tiba-tiba hadirat Tuhan tuh memenuhi hati saya. Saya menangisi jiwa-jiwa di tempat senam. Saya cuma hari itu saya bilang sama Tuhan, Tuhan, ketika hati saya berbalik kepada Tuhan, hati saya punya cinta mula-mula kepada Tuhan. Ibu-ibu tahu nggak sih perasaan jatuh cinta itu enak benar bukan? Dulu mungkin kita semua pernah ngalamin yang namanya jatuh cinta ya. Nah, jatuh cinta itu enak benar. Jadi waktu saya mengalami jatuh cinta sama Tuhan tuh enak banget. Setiap hari bisa nangis, bisa mengucap syukur. Dan waktu tiba-tiba waktu senang, saya bisa nangis. Di kamar mandi saya bisa nangis. Menangisi jiwa-jiwa yang Tuhan taruh di hati saya seperti ini. Kalau saya hari ini berbalik kepada Tuhan, saya menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Saya lihat keluarga saya dipulihkan. Ya, saya punya suami yang awal saya mengenal dia dari Muslim, ibu. Kemudian kita lahir baru, kita dibaptis, terus perjalanan perkawinan 15 tahun, semuanya baik-baik aja. Cuma ada satu kekosongan di dalam hati saya tuh karena saya nggak sungguh-sungguh menyerahkan hati saya kepada Tuhan. Jadi semuanya baik, cuma rasanya itu ada yang kurang. Tapi ketika saya benar-benar menyerahkan hati kepada Tuhan, saya melihat double portion, banyak hal yang digandakan yang Tuhan kasih. Suami yang luar biasa, suami yang cinta Tuhan lebih dari saya, dia yang dipakai lebih dahulu. Anak-anak yang kemudian mengalami juga kemajuan. Dan kemarin saya senang banget minggu lalu, anak saya yang besar sudah mengisi khotbah di gerejanya dia, sudah dia pimpin pujian, kemudian dia juga sharing firman di ibadah raya. Saya bilang gini, Tuhan, waktu pertama kali Tuhan siapkan tempat ini, siapkan saya untuk menjadi ketua LBC. Saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya ini siapa? Saya orang biasa-biasa aja, saya orang tidak berpendidikan, saya lulus SMA, saya menikah dengan suami saya umur 18-19 tahun, kemudian saya ngurus anak, saya tidak hebat, saya tidak pintar, saya tidak banyak hal yang saya bisa, tapi saya suka dengar firman. Ketika Tuhan memilih laskar, memilih prajurit seperti Raja Daud dan Raja Saul. Saul mengatakan ketika dia memilih prajurit, dia pilih prajurit yang kuat. Nanti mungkin kalau ini teaser.
Jadi kalau ibu-ibu mau tahu detailnya, kita ada setiap Jumat ya ibu-ibu ya. Nanti boleh lagi, nanti pas lagi kita bagi firman, sharing firman, mungkin saya bisa bagiin ini juga. Tapi ketika Saul memilih yang hebat dan yang kuat, tetapi Daud ketika memilih prajuritnya, dia memilih itu ketika dia berada di Gua Adulam. Ketika di sana adalah orang-orang stres, orang-orang sakit, orang-orang ketakutan. Tapi Tuhan bisa pilih dan menjadi laskar dan dia menang di berbagai peperangan. Saya bilang ini, Tuhan bisa pakai saya, Tuhan bisa pakai semua. Jadi jangan kita pikir kita sudah tua, kita sudah tidak bisa apa-apa, kita tidak. Saya bilang itu yang saya rasakan. Tetapi hari ini ketika saya dapat visi dari Tuhan, saya bilang Tuhan, saya mau ketika saya dipulihkan, keluarga saya dipulihkan, sekarang saya menangis buat teman-teman dipulihkan. Jadi LBC berjalan 15 tahun, bukan saja saya yang diberkati, tapi saya mau mengundang, saya leader sekarang ada 27, waktu saya menyaksikan ini, saya bilang sama teman-teman, ada gak yang merasakan bahwa tubuh LBC itu Tuhan kasih buat kamu dan kamu diberkati. Saya minta mereka tunjuk tangan dan mereka mau menyaksikan hari ini. Kita mulai dulu dari yang baru 5 tahun. Betul 5 tahun? Kita mengundang yang baru 5 tahun bergabung. Kalau belum 5 tahun, mungkin setelah 5 tahun yang keberapa? Kita kasih Diana dulu ya. LC-nya masih di luar? Oke, kita panggil Diana dulu boleh? Lagi di kamar mandi. Oke. Jadi kita memanggil